Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dapat merangkum suatu materi yang berjudul Teknik-teknik asesmen kebutuhan belajar yang terfokus pada teknik individual dan teknik kelompok. Anggota saya ada bertiga. Yang pertama ada saya sendiri dan Vera sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya yang bernama Husniatul Hidayah. Kemudian juga ada Dewi Agustina. Baiklah, selanjutnya kita tidak perlu panjang lebar, langsung saja pada materi kita yang akan membahas mengenai asesmen kebutuhan belajar, tentunya pada teknik individual yang akan dijelaskan oleh rekan saya Husniatul Hidayah. Kepada Husni, dipersilakan. Yang pertama itu kita membahas tentang teknik individual. Nah, pada pembahasan kali ini akan diuraikan tentang teknik individual. Teknik individual artinya adalah petugas identifikasi kebutuhan menghubungi secara langsung responden yang diproyeksikan akan menerima dan menikmati program atau responden kunci yang dianggap tahu tentang berbagai ragam kebutuhan dan sumber belajar dan daya dukung lokal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran. Teknik individual ini dapat dibagi menjadi teknik SKBM atau sistem kebutuhan belajar masyarakat dan teknik survei, wawancara, dan angket. Di slide kita yang kedua ini kita membahas tentang teknik proses kelompok. Nah, teknik proses kelompok ini dapat digunakan dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar dan juga sumber belajar pendidikan non formal. Nah, dalam teknik proses kelompok ini media pertemuannya itu tidak bersifat individual tetapi bersifat kelompok. Nah, di slide ini juga itu kita membahas tentang persiapan proses tersebut secara umum. Ada 7 langkah. Nah, yang pertama itu merencanakan. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut itu ada baiknya kita merencanakan sebuah program kerja yang akan dilibatkan, atau juga bisa membahas tentang kapan pertemuan kelompok itu dimulai. Nah, langkah ini tuh dapat menjamin agar kegiatan kelompok itu berjalan secara maksimal. Nah, yang kedua itu adalah pengumpulan data. Nah, kegiatan pengumpulan data itu sangat penting perannya dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar berjalan secara maksimal juga. Nah, pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan melaksanakan pengamatan secara langsung ke lapangan. Nah, misalkan dalam sebuah acara itu kita membahas tentang materi kebersihan. Jadi kita itu bisa terjun langsung ke lapangan untuk mengamati tentang kebersihan yang ada di lingkungan itu. Contohnya itu kita bisa mengamati di kantin sekolah ataupun di lingkungan sekolah kita. Nah, yang ketiga itu adalah mempersiapkan. Nah, mempersiapkan itu kita bisa membuat acara rapat kerja. Nah, rapat kerja itu kita bisa membahas tentang siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi narasumber, dana, ataupun bahan apa yang akan disampaikan atau materi apa yang akan dipresentasikan. Nah, yang keempat itu adalah mengundang. Mengundang itu adalah mengajak masyarakat itu agar dapat datang untuk melakukan kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah melaksanakan. Yang keenam itu adalah pengumpulan, adalah merangkum. Nah, setelah melaksanakan kegiatan tersebut, kita itu dapat merangkum, mencakup saran-saran masyarakat selama kegiatan tersebut. Nah, tanggapannya itu baik bersifat tertulis ataupun lisan. Nah, yang keenam, yang terakhir itu adalah memadukan. Jadi setelah merangkum tanggapan tadi, kita bisa memasukkan atau menganalisis rangkuman tadi agar dibuat ke dalam rencana pengelolaan dan perkembangan, seperti itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Agustina mengenai teknik indikator sosial atau sosial indikator. Pada Dewi, dipersilahkan.
teknik indikator sosial atau sosial indikator. Indikator sosial didefinisikan sebagai proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya profil dan masalah yang ada pada masyarakat. Beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk mengungkap data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumber belajar masyarakat melalui teknik indikator sosial yaitu 1. Pencermatan terhadap laporan statistik. 2. Pemantauan cepat merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran. 3. Pengamatan langsung, yaitu kunjungan lapangan terhadap masyarakat setempat. Kelebihan teknik indikator sosial melalui pengamatan langsung yaitu terbagi menjadi 3, yaitu 1. Data yang dikumpulkan mempunyai keandalan yang tinggi. 2. Petugas identifikasi dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan masyarakat. 3. Tim identifikasi dapat menggambarkan lingkungan fisik dan kegiatan-kegiatan. Adapun kekurangan teknik indikator sosial melalui pengamatan langsung yaitu terbagi menjadi 4, yaitu masyarakat merasa terganggu saat diamati. 2. Kondisi fisik kewilayahan mungkin tidak dapat mewakili suatu tingkat keseluruhan wilayah tertentu. 3. Pengamatan langsung dapat mengganggu aktivitas masyarakat. 4. Masyarakat yang diamati cenderung melakukan aktivitas yang dibuat-buat. Kesimpulan, teknik individual artinya petugas identifikasi kebutuhan menghubungi secara langsung responden yang diproyeksikan akan menerima dan menikmati program atau responden kunci yang dianggap tahu tentang berbagai responden, kebutuhan dari sumber belajar, dan daya dukung lokal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran. Teknik proses kelompok dapat digunakan dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar dan sumber belajar pendidikan nonformal. Pada teknik proses kelompok, media pertemuan tidak bersifat individual, tetapi melalui suatu pertemuan kelompok. Meskipun tidak ada proses kelompok masyarakat yang benar-benar sama satu dengan yang lain. Demikian dari kelompok kami mengenai teknik asesmen kebutuhan belajar. Dapat kita simpulkan dari semuanya yaitu teknik individual dapat kita artikan sebagai petugas identifikasi kebutuhan menghubungi secara langsung responden yang diproyeksikan akan menerima dan menikmati program atau responden yang dianggap tahu tentang berbagai ragam kebutuhan dan sumber belajar. Kemudian untuk teknik proses kelompok dapat juga digunakan dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar dan sumber belajar pendidikan non-formal. Pada teknik proses kelompok, media pertemuan tidak bersifat individual, tetapi melalui suatu pertemuan kelompok atau public hearings, forums, dan small groups ya. Kemudian meskipun tidak ada proses kelompok masyarakat yang benar-benar sama satu atau dengan yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau masih ragu dengan apa yang ada pada materi ini, teman-teman boleh memberikan komentar atau tanggapan serta pertanyaan yang akan dilontarkan di kolom komentar atau bisa saja pada diskusi kelompok nantinya. Untuk ini kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Kemudian tak lupa juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube ini supaya bisa menaikkan rating. Jadi pada teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.